Halo teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan fenomena geosfer di Indonesia. Tapi sebelumnya, yuk lihat siapa saja anggota kelompok kami. Kelompok kami berasal dari Universitas Negeri Malang, program studi S1 Geografi. Pengen tahu nggak kita akan membahas tentang apa? Yap, proses terjadinya likuifaksi serta mitigasi yang harus dilakukan. Kalian pernah dengar kata likuifaksi gak teman-teman? Apa itu likuifaksi? Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu likuifaksi. Likuifaksi atau pencairan tanah merupakan fenomena hilangnya kekuatan tanah yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang diakibatkan karena adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah, ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba. Likuifaksi sangat berpotensi terjadi pada tanah jenis pasir, terutama jenis pasir lepas. Menurut para pendapat ahli, likuifaksi adalah suatu fenomena di mana endapan granular kehilangan kekuatan dan kekakuan, serta berubah dari bentuk padat ke keadaan cair akibat dari peningkatan tekanan air pori yang disebabkan oleh guncangan siklik. Pendapat ini menurut Jeffries and Bean tahun 2015. Sedangkan menurut Tohari pada tahun 2018, likuifaksi merupakan dampak dari peristiwa gempa bumi di wilayah yang tersusun oleh lapisan pasir lepas dengan muka air tanah yang dangkal, kurang dari 9 meter, serta dipengaruhi oleh intensitas dan durasi guncangan dari gempa bumi serta jarak dari epicentrum. Penyebab terjadinya likuifaksi terdiri dari 4 faktor. Yang pertama adalah dominannya keberadaan tanah berbutir kasar atau granular soils. Tanah ini meliputi kerikil, pasir, dan lanau yang memiliki nilai kohesi atau kekokohan yang rendah. Yang kedua adalah umur lapisan tanah yang masih muda. Hal ini disebabkan karena kekokohan yang didapatkan pada tanah yang masih muda kurang padat dibandingkan dengan tanah yang berumur lebih tua. Yang ketiga adalah jenuh air atau muka air tinggi. Hal ini terjadi karena air yang berada dalam rongga andar butiran tanah dapat menimbulkan kenaikan tekanan hidrostatik yang tinggi di suatu lapisan tanah dan menandakan bahwa kawasan tersebut rawan likuifaksi. Yang keempat dan terakhir adalah gempa. Umumnya dengan skala magnitudo lebih dari 6, gempa bumi dapat memicu likuifaksi karena dapat meregangkan gaya kontak antar partikel yang dapat menyebabkan kepadatannya hilang. Nah, berlanjut ke dampak dari likuifaksi ya kawan-kawan. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai penyebab likuifaksi. Setelah terjadinya proses likuifaksi, tanah yang terdampak akan mengalami kegagalan. Artinya, daya atau kemampuan tanah dalam menopang benda di atasnya berkurang, atau bisa dikatakan tanah tersebut menjadi lembek. Hal ini berisiko menelan dan menenggelamkan benda atau bahkan bangunan di atasnya, sehingga menimbulkan kerugian material. Sama seperti yang pernah terjadi di Niigata, Jepang tahun 1964 silam. Setelah mengetahui pengertian dari likuifaksi serta penyebab dan juga dampak yang dihasilkan, kelompok kami membuat alat peraga proses terjadinya likuifaksi dan juga menjelaskan apa saja sih mitigasi yang harus dilakukan agar dapat meminimalisasi dampak kerugian dari adanya fenomena ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah skateboard, akuarium, gunting dan korek, plastisin dan tanah lempung, stik es krim dan lem tembak, serta paku. Sedangkan untuk variabel peraganya ialah pasir berbatu, pasir hitam, dan batu kerikil. Langkah selanjutnya ialah membuat miniatur rumah dengan berbeda jenis, yaitu rumah tanpa pondasi, rumah berpondasi paku, dan rumah berpondasi kayu. Kemudian, masukkan pasir ke dalam akuarium, lalu ratakan hingga berbentuk daratan. Susunlah miniatur rumah yang telah dibuat, lalu angkat akuarium ke atas skateboard. Selanjutnya, isi air secukupnya,
hingga sejajar dengan daratan pasir. Setelah alat peraga siap, beri guncangan pada akuarium dengan cara mendorong-menarik skateboard yang dilakukan oleh 2 orang hingga mengetahui hasil akhirnya. Lakukan langkah ini pada pasir kasar dan pasir campuran. Setelah semua langkah dilakukan, mari kita amati hasilnya. Pada peraga pertama, lahan dengan struktur pasir batuan apung dan kerikil saat diberi guncangan, rumah tanpa pondasi dan berpondasi stik rusak. Pada peraga kedua, lahan dengan struktur pasir hitam setelah diberi guncangan, semua bangunan mengalami kerusakan. Pada peraga ketiga, setelah diberi guncangan yang kuat, lahan dengan struktur batuan dan pasir hitam, semua bangunan mengalami kerusakan, kecuali rumah berpondasi paku. Pada peraga terakhir, lahan dengan struktur batuan, pasir dan tanah liat, setelah ada guncangan, hanya rumah tanpa pondasi yang rusak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rumah dengan pondasi paku memiliki ketahanan yang kuat dari rumah lain. Suatu lahan yang tidak memiliki nilai kohesi yang erat dan kokoh dapat menyebabkan penurunan atau pergerakan tanah, terutama lahan dengan jenis pasir lepas. Lahan kuat memiliki struktur tanah padat dan komposisi partikel tanah murni tanpa unsur air dan udara. Mitigasi bencana likuifaksi. Sebelum terjadinya likuifaksi yaitu 1. Pondasi atau bangunan harus tahan dan kokoh terhadap bencana likuifaksi. 2. Membuat pondasi yang kuat di dekat permukaan dan harus melekat kuat pada bangunan. 3. Peningkatan kualitas tanah. 4. Mengenali sifat fisik material dan pembentukan lapisan tanah. 5. Mengevaluasi kondisi muka air tanah. 6. Penyuluhan atau sosialisasi tentang likuifaksi. 7. Membuat peta kawasan terjadinya rawan bencana. Setelah terjadinya likuifaksi yaitu 1. Berlari menjauhi daerah likuifaksi. 2. Mengikuti arahan dan informasi selanjutnya. Penting bagi kita semua untuk mengetahui mitigasi bencana likuifaksi, supaya jika terjadi bencana, kita dapat meminimalisir kerugian secara fisik dan jiwa. Itu tadi penjelasan proses terjadinya likuifaksi serta mitigasi yang harus dilakukan. Terima kasih.